Saya ingin menyerah dari kompetisi. Tianyu bukan sembarangan orang yang bisa diabaikan. Maaf, aku juga tidak tahu. Apa yang membuat CEO Gu tertarik padamu? Mungkin dia menggunakan trik yang tidak bisa dilihat orang. Kalau aku tak bisa menahan diri. Cinta rahasia antara Guling Feng dan Su Xiaobao diketahui oleh Wang Sui. Ingin membunuh Wang Sui. Kamu gila? Lepaskan dia. Aku ingin sekali menghancurkan dia sampai hancur. Mau uang. Dari mana datangnya wanita liar ini? Dia cuma omong besar tapi pengecut. Tak ada aku pergi saja. Mimpi adalah kepercayaan tertinggi yang dimiliki setiap dari kita. Tapi kenyataannya. Su Xiao, kalau hari ini kamu tetap tidak bayar sewa, bawalah barangmu dan keluar. Kakak pemilik rumah. Tolong beri saya beberapa hari lagi. Saya akan gajian dalam 2 hari. Jangan anggap saya tidak tahu. Kamu selama ini sedang wawancara kerja. Bahkan tidak ada pekerjaan. Gaji apa yang mau diberikan? Bukankah kamu tidak punya uang? Tidak punya uang untuk dijual. Jangan pura-pura kasihan di depanku. Mike suka sendiri dan setia. Halo. Aku datang ke bar untuk dengar kamu nyanyikan lagu jelek ini. Aku juga bisa nyanyi yang lain. Kamu mau dengar lagu rakyat atau? Aku mau dengar materi ujian 3. Lihat kamu kelihatan cukup baik. Nyanyikan satu buat kami. Biar suasana makin seru. Aku nggak bisa. Kalau nggak bisa materi ujian 3, buat apa kerja di bar jadi penyanyi tetap? Aduh. Jangan marah, jangan marah. Gadis ini baru datang. Tidak kenal kamu juga tidak tahu aturan. Apa yang terjadi? Zia. Benar-benar tidak bisa. Apa itu ujian ketiga? Aku sudah sering lihat wanita seperti kamu. Hanya ingin uang. Aku punya banyak uang. Menari sekali aku beri kamu 100. Menari 10 kali aku beri kamu 1000. Aku sudah bilang tidak mau berarti tidak mau. Kamu tahu aku siapa? Siapapun kamu, tidak boleh menghina wanita seperti itu. Wanita bukan alat hiburanmu. Dia memang sengaja melakukan itu. Kalau kamu tidak mengajarinya, aku yang akan melakukannya. Minum 1 gelas pun tidak tenang. Minum 1 gelas pun tidak tenang. Siapa itu? Mau mati ya? Kata Pak Gu begitu. Tidak ingin hidup lagi. Aku tidak peduli apa kamu sebenarnya. Hari ini, keluar dengan pisau, bereskan semuanya saja. Aku cepat dan tegas. Kalau ada kerugian, biar aku yang tanggung. Baiklah, sialan, nggak mau hidup lagi, kan? Terima kasih sudah membantuku keluar dari masalah. Namamu siapa? Kalau aku sudah punya uang, aku akan balas budi padamu. Aku nggak bermaksud menyelamatkanmu. Aku cuma lagi nggak mood, nggak mau dengar suara bising. Jadi, nggak usah berterima kasih. Jangan pandang rendah sama orang. Apa hakmu bilang lagu aku itu bising? Semalam kamu nyanyi di sini, bisa dapat berapa? 1000. 2000 belum cukup, aku butuh 9000. Ceritakan lagi tentang lagamu. Nyanyian tanpa emosi itu bukan gangguan suara apa? Maksudmu tidak mau bayar lagi? Kalau begitu, apa balasan yang kamu inginkan? Oh sayang. Kalau begitu, apa balasan yang kamu inginkan? Oh sayang. Maling. Tak disangka kamu sebenarnya seperti ini. Apa mau pura-pura jadi serigala besar? Jorok, tak tahu malu, tanpa moral. Ju Xiao, kamu siapa? Kamu kenal sama wakil direktur itu? Aku datang bulan. Aku pulang dulu, mau temani aku datang bulan. Ju Xiao, kamu dipecat. Dengar-dengar kalian sedang mencari penyanyi. HMPH. Aku nyanyi sangat keren, loh. Oh. Kasih aku kesempatan datang ke perusahaan kalian untuk bernyanyi. Bos, boleh tanya? Apakah di sini sedang mencari penyanyi? Aku pergi. Pergi ah. Kamu coba aku dong. Aku murah, pergi sana. Aduh cari kerja susah banget. Semuanya gara-gara cowok di bawah suka pamer. Bikin aku kehilangan kerjaan dan dimarahi tuan rumah. Jangan sampai aku ketemu kamu lagi. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Ah. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi. Kalau tidak,
Aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Kenapa kamu lagi? Begitu sulit diusir. Hehehehe. Termasuk kali ini, aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Siapa yang suruh kamu menyelamatkanku? Kamu bisa menghindar sendiri. Oh ya, aku nggak percaya sama kamu. Bukankah kamu bilang kemarin itu bukan menyelamatkanku? Kenapa sekarang nggak bisa pura-pura lagi? Langsung mau pamer jasa saya. Kalau kamu nggak mau dianggap, kali ini juga bisa tidak dihitung. Lagi pula kamu sendiri juga bisa menghindarinya. Hei, siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Liang Jingrukah? Berhenti di situ. Jelaskan padaku. Tahu tidak? Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-10 perusahaan yang paling penting. Siaran langsung segera dimulai. Shi Chenglina sampai sekarang belum tiba di lokasi. Kalau sampai gagal, Tianyu akan menjadi bahan tertawaan seluruh industri. Pak Kuo, Chenglina bilang harus beri dia 1 juta. Kalau tidak, seluruh penyiar perusahaan akan mogok kerja. Mau aku yang siarkan? Baiklah. Pertama, transfer 1 juta ke rekeningku. Ingin aku membongkar? Baiklah. Pertama, transfer 1 juta ke rekeningku. Aku bisa pertimbangkan. Shilina, kamu adalah hasil didikan langsung dari perusahaan. Lalu apa? Sekarang di pasar banyak yang merebut MCN-ku. Saya juga mengambil komisi itu sesuai dengan kontrak sebelumnya. Pengingat yang baik. Sekretaris Wang memiliki 10 menit tersisa untuk disiarkan. Anda memiliki 10 menit untuk dipertimbangkan. Mustahil. Perusahaan menghabiskan begitu banyak biaya lalu lintas untuk melatihnya. Biaya eksposur, biaya pengemasan. Dia sekarang mengancam perusahaan. Dia tahu betapa pentingnya siaran langsung hari ini. Makanya dia membelot di saat ini. Dia sudah yakin. Kamu tidak berani membawa kontrak dan membahasnya saat ini. Kita hanya bisa berkompromi. Aku, Gulin Feng, bisa memujanya. Aku juga bisa menjatuhkannya. Dia ini main api. Meski aku mengeluarkan lebih banyak uang untuk menyewa host lain, tetap tidak bisa memenuhi keinginannya untuk memberitahu manajer. Kenapa tidak menunjukkan sikap yang baik? Kalau aku tahu siapa yang membuatnya marah seperti ini, pasti akan aku ucapkan terima kasih dengan baik. Terlalu berisiko. Hanya 10 menit saja. Sudah ada yang memilih. Kalau aku tahu siapa yang membuatnya marah seperti ini, aku pasti akan berterima kasih padanya dengan baik. Sudah ada yang dipilih. Lepaskan. Kenapa aku harus membantumu? Aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Siarkan langsung ini sebagai balasan dariku. Tapi aku nggak bisa. Kamu tinggal berinteraksi dengan penonton. Bernyanyi atau apa gitu. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Ada yang bilang. Aku nyanyi nggak berisi perasaan. Hanya suara bising. Kalau begitu, katakan saja. Bagaimana caranya kamu mau siaran? Minta maaf atas perlakuanmu kemarin padaku. Aku yang menyelamatkanmu. Iya, aku sudah berterima kasih padamu. Bahkan berjanji akan membalasmu saat aku punya uang. Sekarang siaran langsungmu adalah balasannya untukku. Aku bilang saat aku sudah punya uang. Tapi aku sekarang tidak punya uang. Setelah kamu selesai siaran langsung, aku akan segera minta maaf. Itu baru benar. Masih bengong buat apa? Cepat keluar. Jangan sombong. Akhirnya bisa melampiaskan amarah karena ejekan dan pelecehan semalam. Tapi tetap harus siaran dengan baik. Bagaimanapun dia sudah menyelamatkanku 2 kali. Sebagai balasan saja. Halo. Kepala Gu. Ini yang kamu cari sebagai pembawa acara. Bicaranya pun tidak jelas. Bagaimana? 1 juta. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan situasi. Mengembalikan muka Tianyu. Kalau tidak, kita setuju saja dengannya. Pak Gu, saya dulu mengira dia orang penting apa. Ternyata cuma orang desa biasa saja. Ayo, Pak Gu Chen, aduh. Bernyanyi. Lihat jari anggrek, tuh. Tuh. Sekarang saya bawakan sebuah lagu tentang pencerahan.
Lihat apa sih? Lihat cewek yang kamu sentuh. Ayo, kamu lihat. Keren banget ya. Kata-kata yang cerdas. Salah kasih kamu berapa lama? Dikerjakan berantakan. Bisa nggak dikerjakan dengan baik? Kalau tidak bisa, pergi saja. Kepala lu. Ada apa dengan kepala lu? Keajaiban cepat. Keajaiban cepat menciptakan keajaiban. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan keadaan. Mengembalikan muka Tianyu. Kalau tidak, kita setuju saja. Diam. Sekarang hanya bisa percaya padanya. Namaku Su Xiao. Aku berasal dari sebuah kota kecil. Sejak kecil aku hidup bergantung pada ibu di teater. Meskipun tidak seperti gadis-gadis di kota besar, yang hidup tanpa beban. Tapi aku yang sejak kecil suka bernyanyi setiap hari mendengarkan ibu berlatih drama. Berlatih drama sendiri. Hidup berjalan cukup nyaman. Datang ke kota besar ini. Semua tabungan hampir habis. Akhirnya dapat pekerjaan menyanyi di bar. Tapi dirusak oleh orang yang sok gaya. Meskipun wajahku penuh debu dan kotor. Tapi aku tetap tidak kehilangan kepercayaan diri. Saya percaya sekali seseorang kehilangan kepercayaan. Maka dia akan kehilangan segalanya. Ternyata dia cuma orang kampung. Pak Gu, saya kira dia orang macam apa. Ternyata cuma orang desa saja. Hei Chen. Perbesar streamingnya. Kalau begitu, berapa biaya streaming kita? 100.000 500.000. Tidak peduli biaya. Bagaimana dengan si sombong itu? Masih bilang aku berisik. Penampilan bagus. Katakan, mau apa? Cukup minta maaf atas perlakuanmu kemarin malam. Aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kamu sudah membantuku sekali. Kamu masih berhutang padaku sekali lagi. Kalau memang sangat ingin aku minta maaf, maka gunakan yang ini untuk menebusnya. Kamu curang. Lagi pula, menukar nyawamu dengan satu kata maaf. Yang rugi justru aku. Maksudmu nyawaku tidak sebanding dengan satu kalimatmu. Seorang penyanyi bar tidak bisa menyanyikan lagu paling populer. Seorang dewasa hampir tertabrak mobil saat berjalan di jalan. Lalu dia minta maaf padaku untuk menarik perhatianku. Akhirnya dia mengeluh di siaran langsung untuk mendapatkan simpati dariku. Perhitungannya cukup bagus ya. Sayangnya aktingnya terlalu buruk. Menarik perhatianmu. Aku cuma mendekatimu karena si narsis ini buta. Hanya pura-pura tidak tahu saja. Tak tahu malu malah mau meraba aku, dasar bajingan. Aku memang bajingan. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Sejak kecil aku berlatih kungfu bersama ibuku. Aku cukup hebat, tahu. Hati-hati aku akan pukul kamu. Pak Lu, Pak Lu. Ada apa? Keajaiban Sujiao. Sujiao menciptakan keajaiban. Siaran langsung Sujiao menembus angka 100.000. Potongan lengan patah tidak bisa masuk. Musim semi yang makmur sepanjang tahun. Selamat hari. Segera ubah tema acara menjadi jangan lupakan niat awal. Perbesar siaran. Berapa biaya streaming kita? 100.000? 500.000? Tidak peduli biaya. Babak ini aku yang menang. Lihat nanti kamu masih berani menipu aku di depan umum. Menteri, ini siaran langsung kita hari ini? Oh baby. Hei, operasional. Tema besok adalah tentang struktur cerita 50 Shades of Grey. Tidak tahu malu. HMPH.
Ini ciuman pertamaku. HMPH. Secepat ini ya. Tidak terlihat aku, tidak terlihat aku, tidak terlihat aku, tidak terlihat aku. Lihat. Hei, Dou, kamu benar-benar menyebalkan. Kalau hari ini rumahku hancur, aku juga tidak akan menyewakannya padamu. Pergi. Bun. Dari siapa kamu mendapatkan uang itu? Paman kepala pelayan bilang itu untuk ibumu. Kalau itu untukmu, kenapa tidak menerimanya? Ini adalah uang untuk membeli nyawa dari ibu. Aku sudah bernyanyi dengan gaya bengkiang seumur hidup. Aku sangat ingin mencobanya sekali. Bukankah Dan Juan cuma ingin uang? Dasar kamu bajingan. Kamu sedang mempermainkanku. Bukankah kamu tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, jual saja. Jangan pura-pura kasihan di depanku, pergi sana. Ternyata semua yang dia katakan benar. Aku bahkan ingin mengerjainya. Aduh. Bajingan, bertemu denganmu. Tidak pernah membawa keberuntungan. Pergi sana, pergilah. Maafkan aku. Sebelumnya aku salah paham tentangmu. Ya ampun. Barang bagus memang bagus. Baunya pun terasa sangat mewah. Bangun saja, ayo kita makan bersama. Itu adalah aku yang menyelamatimu. Bahkan kalau kamu yang menyelamatkanku. Kalau begitu aku. Baju ini diganti oleh Bu Fang. Bu Paman. Aku masih mengira. Kenapa aku tidak tertarik dengan tipe wanita seperti kamu? Apa salahnya dengan tubuhku? Kamu bilang kemarin aku nyanyi itu bising. Hari ini bilang aku tidak punya badan bagus. Kemarin bahkan mencuri ciuman pertamaku. Bupan ini tarifnya per jam. Uang ini dihitung sebagai apa buatmu? Termasuk uang piyama juga. Kamu hebat. Bukankah cuma uang pekerja harian dan piyama? Aku ganti saja untukmu. 3 juta. Ah, 3 juta. Bukankah cuma uang pekerja harian dan piyama? Aku akan ganti rugi untukmu saja. 3 juta. Ah, 3 juta. Maksudmu apa? Waktu aku menggendongmu, jadi kotor. Jas yang kena air jadi nggak bisa dipakai lagi. Jas itu Zara Prancis edisi koleksi tahun 1970. Aku bukan orang yang nggak mau bayar utang. Saya cuma kehabisan baterai ponsel. Tunggu saya isi dayanya. Kamu sekarang lemah. Makan dulu ya. Nyonya, kamu sudah bangun. Nyonya. Lihat mulutku ini. Harus panggil Nona. Nona, jangan peduli ya. Aku mengerti, kan belum resmi menikah. Jangan sembarangan berhenti. Berhenti apa? Berhenti apa? Menikah. Bukankah kamu bukan pacar tuan muda? Tuan muda tidak pernah membawa orang pulang untuk menginap. Kemarin malam bahkan secara khusus menyuruhku jangan datang lagi. Saya bukan. Ini soal hubungan pria dan wanita. Bukan hal seperti itu. Sekarang saya mengerti anak muda. Mereka naik dulu baru beli tiket. Tunggu. Apa yang Anda katakan barusan? Anda tadi malam tidak di sini. Ini pakaian saya diganti oleh Bibi Fang. Saya tidak tertarik dengan tipe pesawat terbang seperti kamu. Guling Feng, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Guling Feng, aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping. Guling Feng, kau pria rendah. Saat kau kembali, aku akan membuatmu menyesal. Ngomong-ngomong, tuan muda,
Saat pergi, perintah dari Tuan Muda. Upah hari ini, Nyonya, silakan bayar. Apa? Kak, berapa upah kerja Bu Fang? 250 per pasang, kan? Apa? 251. Saya sehari sudah sangat mahal. 800 sehari, Tuan Muda biasanya sangat murah hati padaku. Nyonya, tentang upah kerja ini. Kalau begitu, apakah bisa mendukung pembayaran secara cicilan? Gu Lin Feng. Ini kamu yang bilang mau bayar ke Bibi Fang. Kamu punya uang cuma ponselmu habis bateraikan. Aku sudah bayar ke Bibi Fang. Oh, begitu ya. Aku juga mau bilang kalau di rumah masih ada beberapa puluh ribu yuan. Kalau kamu segitu kayanya. Aku terlalu khawatir. Bibi Fang membersihkan dengan baik. Kamar sangat bersih. Saat kamu kembali pasti akan terkejut besar. Baiklah, kita tunggu saja. Mu Ling Feng. Aku bahkan tidur di jalan pun tidak akan tinggal di rumahmu. Aku ini punya tangan dan kaki. Aku tidak percaya tidak bisa menghasilkan uang dan tidak menemukan tempat tinggal. Aku ini punya tangan dan kaki. Aku tidak percaya tidak bisa menghasilkan uang dan tidak menemukan tempat tinggal. Tidak mengerti aturan paling dasar. Membagikan selebaran harus dilakukan setengah bulan penuh baru akan dibayar. Katanya dibayar harian. Aturan adalah aturan. Apakah hanya bisa mencari pria di bawah sana? Kalau aku sampai harus mengemis di jalanan, aku pasti tidak akan tunduk padamu. Ah, wanginya enak banget. Kamu pulang sama aku karena mau bayar utang. Aku nggak punya uang. Kamu suka berbelit-belit bicara. Aku nggak suka. Baiklah, kamu jujur dan terus terang. Bisa kan? Jadi kamu juga bisa lebih jujur. Aku cewek, loh, pintu di sana. Aku jujur. Jujur apa? Aku mau tidur di rumahmu malam ini, oke. Buku bisa dibaca gratis. Apapun syarat yang kamu minta, aku akan setuju. Oh sayang. Ah aku. Aku tahu kamu punya kegemaran khusus. Perilaku yang tidak pantas. Tapi aku masih gadis muda yang penuh semangat. Meskipun aku belum pernah pacaran. Tapi aku sudah melihat banyak novel percintaan. Kamu harus dulu mengejarku dengan gila. Setiap hari memberiku bunga. Di bawah kejaranmu yang intens. Aku menolakmu beberapa kali dulu. Lalu kamu terus gigih. Aku pun tergerak oleh semangat gigihmu. Dengan terpaksa setuju berpacaran denganmu. Tapi hanya bisa pacaran. Jangan sampai yang lain. Kamu terlalu berhayal. Kalau tidak jadi penulis skenario, benar-benar sayang. Karena kamu mau menampungku dan tidak minta bayaran. Aku setuju sedikit-sedikit membiarkanmu cium. Ah, cuma cium pipi saja. Karena kamu mau menampungku dan tidak minta bayaran. Aku cuma setuju dengan terpaksa agar kamu bisa cium satu kali. Ah, hanya cium pipi saja. Kalau aku tak bisa menahan diri. Bibi Fang sudah pergi. Jadi, kamu si jalang. Kamu sudah memperhitungkannya. Kalau aku kehilangan rumah, aku akan datang memohon padamu. Jadi, buat Bibi Fang pergi jauh. Hanya agar kamu bisa melakukan hal-hal kotor itu. Ada pepatah yang bilang, orang seperti apa yang kamu jadi, akan memperlakukan orang lain seperti apa. Apa maksudmu? Kebersihan di rumah. 3 kali makan sehari saya serahkan padamu. Jadi aku jadi pengasuh. Bukan cuma biarkan kamu tinggal gratis. Setiap bulan aku akan membayar kamu 10.000 yuan sebagai upah. Atau sesuai dengan yang kamu katakan. Meskipun aku tidak tertarik dengan bentuk tubuh dan penampilanmu. Tapi bisa saja. Baik, sepakat. Kita tanda tangani kontrak sekarang juga. Agar kamu tidak menyesal nanti. Itu. Saya bilang saya tidak di rumah siang ini, rumah saya dibobol pencuri. Percaya tidak? Kalau saya bilang saya tidak percaya. Hei, kita sudah begitu akrab. Ngomong apa soal kontrak atau tidak, tak perlu terlalu formal. Saya pergi bersihkan rumah. Saya pergi bersihkan rumah. Pelit dan wajah poker. Penipu itu cuma tahu menggangguku sepanjang hari. Tidak boleh, harus balas dendam.
Ah. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ah. Aduh 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 aduh. Aduh sangat dingin, sangat dingin, sangat dingin. Berikan aku sedikit kehangatan oh. Sayang. HMPH Guling Feng. Jangan salahkan aku yang tak berperasaan. Karena kau yang memulai semuanya. HMPH HMPH HMPH. HMPH, Guling Feng. Jangan salahkan aku tidak berperasaan. Kamu yang memulai duluan. Ham. Ah. Ah ah ah. Ah. Oh. Pukul seperti ini. Gimana? Sudah takut kan? Pergi ganti spray baru untukku. Kenapa kamu? Tidak apa-apa. Kenapa matamu? Ini adalah pakaian malam terbaru saya. Kamu tidak mengerti? Ya. Aku akan ganti spray untukmu. Ah ah. Itu cuma ular mainan. Mainan. Kamu takut ular ya? Siapa takut? Aku duluan mandi. 3:21. Kenapa belum keluar juga? Jangan-jangan dia mati kelaparan di dalam sana. Ah. Ah. Ah, maniak seks yang aneh. Keluar tanpa pakai baju. Kamar mandi mati listrik, aku nggak bisa lihat piyama. Sangat normal. Mandi air dingin di musim dingin, nggak takut dingin. Aku tidak merasa dingin. Tak perlu takut dingin. Kenapa berdiri saja? Cepat pakai baju. Aneh. Su Xiao, 24 tahun. Sejak kecil hidup bersama ibu di teater. Belajar menyanyi opera. Tahun lalu teater dibubarkan. Ibu meninggal dunia dengan tenang. Gulin Feng, apa maksudmu sebenarnya? Saya tidak merasa bahwa kematian ibu saya pantas untuk dijadikan bahan candaan. Mengenai hal tentang ibumu, saya sangat menyesal. Mulai hari ini, kamu belajar teknik siaran dasar dari Chen Lina. Asalkan kamu bisa mengalahkannya. Maka di masa depan, tidak peduli seberapa sulit masalahnya. Percaya bahwa kamu bisa menghadapinya dengan mudah. Untuk mimpiku, aku pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Tenang saja, aku pasti bisa menyelesaikannya. Su Xiao, ini data siaran langsung yang baru saja kamu coba siarkan. Lihat baik-baik sendiri. Su Xiao, ini data siaran langsung yang baru saja kamu coba siarkan. Lihat baik-baik sendiri. Tapi aku sudah mengikuti apa yang kamu ajarkan. Berpakaian begitu konservatif. Masih ingin agar kakakmu memberi hadiah untukmu. Saya rasa siaran langsung yang sebenarnya tidak seharusnya seperti ini. Kamu yang baru masuk industri. Apa pantas kamu bicara tentang apa itu siaran langsung yang sebenarnya? Kamu itu siapa sih? Saat Kakak Lina siaran langsung, kamu bahkan belum tahu di mana. Bagaimana kalau kita bertaruh saja? Kamu mau bertaruh bagaimana? Mulai dari siaran langsungmu berikutnya. Kita adu siapa yang lebih populer. Kalau suka berjudi, ya jangan kalah. Kalau siaran langsungmu besok tidak lebih populer dariku, kamu harus minta maaf secara terbuka di ruang siaran. Keluar dari Tianyu. Kalau aku menang bagaimana? Kalau kamu menang. Penggemar-penggemar kami semua mengirimkan ini untukmu. Tanda tangani kontrak ini. Kamu resmi menjadi host kontrak perusahaan. Sungguh menyebalkan. Aku hanya ingin menemanimu di sini. Setia tak meninggalkan. Hari pertama kerja sudah mau menyerah. Aku cuma tidak suka sikap Chen Lina. Jangan sentuh-sentuh aku begitu. Aku hanya pengasuhmu, pegawaimu. Tolong hormati aku sedikit. Kemarin saat kamu minta ciumanku,
Kamu tidak bersikap seperti ini. Siapa yang minta ciuman darimu? Jangan terlalu membanggakan diri. Aku sudah janji akan carikan guru untukmu. Kamu pasti akan menepati janji. Aku sudah janji akan carikan orang untuk mengajar. Kamu pasti akan menepati janji. Yang Su, bintang top, host. Bukankah kamu tadi siang menyuruh Chen Lina membimbingku? Siang tadi hanyalah ujian untukmu. Selamat, kamu lulus ujian. Hanya membuat hal misterius. Ceritakan padaku, apa dasarmu agar aku mau menjadikanmu muridku? Aku percaya aku pasti bisa sukses. Meskipun saat ini masih banyak kekurangan. CK, lagi cuma bisa ngomong besar. Aku bukan orang sembarangan. Pengalaman saya di siaran langsung memang tidak sebaik kamu. Tapi saya tidak merasa masa depan saya akan kalah dari kamu. Kalau kamu tidak mau mengajar saya, maka saya akan membuktikannya dengan caraku sendiri. Bagaimana Su Xiao berbicara dengan Yang Su? Terima kasih atas niat baikmu, Tuan Gu. Su Xiao, aku benar-benar meremehkanmu. Aku kira kamu benar-benar angsa putih yang murni dan suci. Tidak kusangka kamu cukup licik. Untuk menyusup ke sini, tolong jangan paksakan nilai-nilai kamu kepada orang lain. Seorang wanita cantik seperti Nona Su. Kalau di tempat seperti ini, kalau tidak ada pria yang bisa diandalkan melindungi, memang agak berbahaya. Maafkan saya jika saya menyinggung sebelumnya. Mari kita kenalan lagi. Namaku Pengacau, kamu diam saja. Pengacau sejati. Orang memang seperti namanya. Seorang mesum. Sungguh tak tahu malu. Lepaskan aku mau pulang. Berani sentuh wanitaku. Dasar tak tahu malu. Lepaskan aku. Turunkan, ya. Berani sentuh wanitaku. Gu Lin Feng, kamu lagi? Aku belum selesai urusan denganmu waktu itu. Aku bilang cari orang buat gantiin siaran langsungku. Menghabiskan uang tanpa henti untuk membeli traffic. Bos Wu, keinginanmu untuk mendukung wanita sendiri naik jabatan. Sungguh patut dihargai. Kamu benar. Dia adalah wanitaku. Kalau aku menghabiskan uang untuk menaikkan trafficnya, ada masalah. Kamu juga bisa cari orang untuk menaikkan traffic MU Corp. Bagaimanapun juga ini adalah tubuh yang kamu tukarkan. Tuan Dermawan, kamu adalah bos dari Tianyu itu. Kalau bukan karena Nana, mungkin perusahaan kalian sudah bangkrut. Kalau begitu, tolong Pak Liu bantu. Bebaskan Nana dari kontrak. Seumur hidupku, aku paling tidak suka orang pamer di depanku. Berapa biaya pembatalan kontrak Nana? 36 juta. Apa katamu? Pak Liu, tolonglah. Berbuat baiklah. Tolong bantu aku, maafkan aku. Dia nanti akan menemanimu setiap hari. Aku beritahu kamu. Di restoran ini, tidak ada yang berani memperlakukan saya tidak adil. Salam hormat. Tuan, tolong segera minta maaf kepada anggota kami. Jelas-jelas dia yang salah terlebih dahulu. Mengapa harus kami yang minta maaf? Saya tidak peduli siapa yang benar atau salah. Kami hanya bertanggung jawab kepada anggota kami. Tidak tahu seberapa penting kartu ini. Kami hanya bertanggung jawab kepada anggota kami. Tidak tahu seberapa penting kartu ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki energi sebesar itu? Pedang hampir mengenai jalanmu. Tuan MU, saya sungguh tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Aku tidak kenal kamu, dewa besar ini. Kegu selalu tampil bagus. Besok pergi ke kantor dan bersihkan ruang siaran langsung. Malam itu aku baru tahu tentang masyarakat ini. Kekuasaan benar-benar bisa sesuka hati. Hanya saja aku merasa aku dan Gu Lin Feng semakin jauh. Akhirnya bersih semuanya. Capek banget. Begitu santai. Semua persiapan sudah selesai. Chen Lina, apa maksudmu? Aku hanya mengingatkanmu agar jangan lupa padaku. Dan janji kita. Juga tidak tahu apa yang dilihat Tuan Gu padamu. Mungkin dia menggunakan cara yang tidak pantas. Tuan Gu hanya kasihan padaku yang sendirian dan lemah. Tidak seperti kamu. Setiap kali muncul di dekatku, selalu pria berbeda. Kamu berani membalas. Itu kamu yang memulai. Berhenti semua. Kepala Gu pasti akan membantu kami menilai. Aku cuma bilang beberapa kalimat saja. Dia tidak hanya tidak mendengar. Dia juga memukul orang. Iya, Pak Gu. Saya tidak menggertak tuan rumah. Tidak juga, kan? Ruang siar ini cukup bersih. Gegesu, akhirnya kamu kembali. Su Xiao ini menggertak jangkar kecil kami setiap hari. Kamu harus mengalihkan pikiran licikmu itu.
ke siaran langsung. Sekarang kamu juga bukan lagi seorang tuan kecil. Kak Lina. Kamu harus memutuskan untukku. Kita sudah sepakat sebelumnya. Kamu setuju, kan, Master Su Xiaogu? Aku akan menyelesaikannya sendiri, karena Su Xiao bersedia menepati janji. Baiklah, aku sangat menantikan pertarungan kalian. Hei, Pak Lin, ini tentang Song Xiaona. Ibu. Semoga ibu memberkatiku. Aku harus mengalahkan Chen Lina. Ibu. Hai VNG BNPHU Hatai. Tai NHT NHPHI NHBTRN Lina. Chao Mingi. Chao Men Gaming Yen Vi Pong Pat Song Catai. Toi La Su Tiu. Tip Teo Mang Choce ACBNMT Bai Heten Langi Ui Teo Ansang. DNG Huk, Cumun Fau Giup Anye Hong. Ngai CTNG Giam C Lian CNG Hong Kun Elia Aniena. Anye Hala M Tengimi. Aku tidak tahu, apa sebenarnya dari Xiao Su yang membuatmu begitu? Kalau bukan karena dia. Aku sudah mendapatkan 1 juta dari Tianyu. Ingin aku membiarkannya begitu saja. Baiklah, kalau tidak, serahkan 1 juta itu ke aku daripada Tianyu. Atau bantu aku mengatur hubungan aku dan Pak Gu. Bisakah kau berhenti menunjukkan wajah menjijikan itu? Kamu tahu kenapa Pak Gu sangat menghargai Su Xiao? Karena dia jauh lebih bersih daripada kamu. Halo, Yang Su. Aku tidak ingin membuang waktu bicara denganmu. Su Xiao, kamu sedang melakukan apa? Lupa kalau kamu sedang siaran langsung. Pergi sana. Dia hanya seorang pendatang baru. Aku tidak tahu apa yang ada pada Su Xiao yang membuatmu begitu membencinya. Kamu lagi ngapain? Lupa kalau kamu lagi siaran langsung. Apa kamu mau mengandalkan air mata untuk mendapatkan simpati penggemar? Saat mulai siaran, nggak ngomong apa-apa, tapi langsung nangis. Su Xiao, mulai sekarang kamu tidak lagi milik Tianyu. Pergi sana. Maafkan aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Maaf, guru. Aku telah mengecewakanmu. Ini dari Tuan Gu yang disuruh memberikanku padamu. Ini sepasang anting yang rusak. Bos Gu tidak akan memberikan barang semurah ini. Aku tahu kamu ingin menekan aku dengan identitas Bos Gu. Tapi idenya bagus. Penuh dengan celah. Aku mengerti. Ini adalah lagu yang Bos Gu ingin aku nyanyikan di siaran langsung pertama. Sebuah lagu. Sekarang penggemar online 0. Bisa melewati 100 enggak? Kita semua di bidang ini. Mau yang realistis enggak? Kalau begitu, tidak. Sekarang penggemar online 0. Bisa melewati 100 enggak? Kita semua di bidang ini. Mau yang realistis enggak? Kalau begitu, buat apa? Salju yang tersisa di jembatan patah tidak masuk. Rentangkan keempat anggota tubuh. Rapatkan, pejamkan mata, diam, apa enaknya. Kamu beruntung sekali. Tapi aku belum mulai siaran. Belum tentu aku kalah darimu. Kak Lina, ada masalah. Saya tahu siarannya. 100.000 pengikut online. Bukan? Sekarang ada donatur utama yang mendukung dia. Lihat popularitasnya. Sudah melonjak. Menjadi nomor 1 di antara streamer lokal online. Ini itu saja. Orang yang kau selamatkan 3 kali tapi dibalas dengan kebencian. Totalnya sudah berapa banyak uang yang dibelanjakan? Dalam 10 menit total sudah membelanjakan 7,01 juta. Apa ini? Menyelamatkanmu 3 kali tapi dibalas dengan kebencian. Totalnya sudah berapa banyak uang yang dibelanjakan?
Dalam 10 menit total sudah membelanjakan 7,01 juta. Apa ini? Benar-benar menganggap dirinya sebagai pengasuh. Saya memang pengasuh. Anda adalah tuan muda. Kamu makan? Aku menunggu di samping saja. Oh, ya udah berdirilah. Kamu sama sekali tidak tahu sopan santun. Benar-benar menganggap diri sendiri. Bukankah ini yang kamu katakan sendiri? Aku memenuhi keinginanmu, malah salah. Kasih kamu sedikit sinar matahari, kamu langsung bersinar. Kamu ini narsis. Baik, kamu adalah bos. Kamu benar semua. Sejak pulang dari minum terakhir kali, kamu jadi aneh. Bagaimana aku tahu bahwa aku orang yang sangat kaya dan memiliki posisi yang terhormat. Lalu mulai menjadi jujur dan patuh. Hanya menjadi pengasuhku yang setia. Jaga pekerjaan ini, kan? Kamu si narsis. Sampai merasa rendah diri. Benar-benar pandai menutupi kekurangan diri. Sungguh menganggap aku ini takut-takut, aku bilang. Kamu lagi bullying orang. Rasanya cukup enak. Rasanya enak apa? Aku beritahu kamu ya. Aku bukan tipe wanita sembarangan. Aku peringatkan kamu. Tanpa izin aku, jangan cium aku. Bahkan sentuhan pun jangan sentuh aku. Dan gerakannya begitu mahir. Aku lihat apa? Apakah Chen Lina dan Wang Sui pernah jadi korban cengkeramanmu? Kamu bicara dong. Dapat untung malah diam saja. Itu cuma bunga saja. Dan yang kamu bilang itu semua tidak ada. Chen Lina, Wang Sui, termasuk semua wanita di perusahaan. Aku tidak pernah seperti itu pada mereka. Oh, tidak benar. Kamu memang tidak pernah seperti itu pada wanita di perusahaan. Jadi kamu sering bersikap seperti itu pada wanita lain di luar. Perusahaan sekarang memang benar-benar bergantung pada Chen Lina. Kalau dia melanggar, aku bisa membatasi dia dengan kontrak. Tapi memecatnya. Perusahaan memang akan menghadapi masalah besar. Oh, sayang sekali otakmu tidak jadi penulis skenario. Tidak pernah terpikir aku pada gadis bodoh sepertimu. Ternyata ada begitu banyak penggemar yang menyukai. Hei, kamu. Kamu malah nggak punya otak. Meskipun aku sangat berterima kasih karena hari ini kamu membantu aku keluar dari masalah. Dengan menyumbang begitu banyak uang. Tapi mulai sekarang jangan lakukan lagi. 11.000, kalau mau sumbang, ya sumbang saja. Aku benar-benar ingin membantumu. Mending kasih uangnya ke saya saja. Saya bantu simpan. Apa? 110.000. Iya. Pak, saya sudah bilang ke Anda. Tahu. Sikapmu bagaimana itu? Sikapmu bagaimana? Kamu kira-kira saat siaran langsung. Bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, kamu harus bagaimana? Senior. Lihat jumlah pengikutmu. Lihat jumlah pengikutmu. 100.000? Ah. Aku luar biasa. Ah. Apa? Chen Lina, kamu ngapain di siaranku? Kalau benar-benar mau bantu aku, mending kasih uangnya langsung. Aku akan simpan untukmu. Biar platform yang dapat untung. Kan sayang banget, kamu harus tahu cara hidup hemat. Apa? 110.000. Iya, guru saya yang bilang. Ada seorang kakak hari ini menyetor 110.000 untuk saya. Bodoh banget sih gadis kecil. Itu agar Yang Su tidak ingin kamu merasa terbebani. Dia menyetor 1,01 juta. Bukan cuma buat bantu kamu, tapi juga untuk menekan Chen Lina. Biar dia jujur sedikit. Itu bukan aku yang melakukannya. Bagaimana mungkin? Hanya kamu 3 kali. Balas dendam dengan kebaikan? Bukankah itu kamu? Tidak? Apa maksudnya membalas dendam dengan kebaikan? Aku kan pernah membantumu,
Tahu tidak, masih setiap hari jadi pengasuhmu dan melayanimu. Siapa tahu berapa banyak orang yang kau selamatkan di luar sana. Dan semuanya membalas dengan kebaikan. Kamu. Saya pemilik perusahaan. Persaingan internal karyawan saya harus adil terhadap semua. Tidak boleh memihak kepada siapapun. Lagi pula, aku tidak akan memanggil nama seperti itu. Kamu mau pergi kemana? Satu-satunya makanan sudah kamu habiskan. Aku akan masak. Kamu juga bisa masak. Guling Feng, terima kasih. Chen Lina, kamu ngapain di ruang siarku? Peralatan siarku rusak. Hari ini adalah siaran ulang tahun aku. Jadi aku pinjam ruang siarmu sementara. Apa hakmu merayakan ulang tahunmu di siaranku? Apa hakmu? Kak Lina adalah yang paling utama di perusahaan. Kamu bisa memilih saat aku sedang siaran. Berdiri di belakangku. Sebagai latar belakang. Biar kamu bisa ikut naik daun karena aku. Apa yang ingin aku dapatkan? Aku akan usahakan sendiri. Tidak perlu belas kasihan dari orang lain. Jangan sok tahu. Aku tidak peduli. Selama ada satu ponsel, aku akan tetap menyelesaikan siaranku sendiri. Ada apa denganmu? Aku sudah meminjam semua ruang siaran para streamer, tapi tidak ada yang mau meminjamkan padaku. Kalau kamu tidak keberatan, kamu bisa lihat siaran langsung saya. Kalau tidak, saya akan cari cara sendiri. Hanya dengan semangat yang membabi buta tanpa strategi. Tidak akan jadi host yang baik. Bagaimana saya menjadi host? Bukan urusanmu. Bukankah cuma karena siaran saya direbut? Kenapa langsung menyerah begitu saja? Lalu melampiaskan amarahnya pada saya yang jadi gurunya. Maaf, guru. Saya cuma nggak terima saja. Kenapa dia, Chen Lina, bisa seenaknya begitu menyakiti orang? Jadi, kamu harus mengalahkannya dengan cara yang lebih terang-terangan. Ah, beri hati. Aku cinta kamu. Terima kasih atas hadiah dari kakak. Aku cinta kamu. Muah. Kak Lina. Lihat, ada yang mau duel dengan kita. Kamu bilang, kalau dia tahu kamu sekarang sudah bertunangan. Apakah dia masih mau memilih bersama kamu? Kak Lina, lihat, ada yang menantang kita adu kompetisi. Adu kompetisi kok malah panik. Kamu pasti Su Xiao Hao, kan? Berani adu kompetisi sama aku. Hari ini aku harus tunjukkan padanya. Apa itu kepercayaan diri seorang pembawa acara besar? Su Xiao. Jumlah suara aku sudah unggul ribuan suara dari kamu. Tahu. Kalau sudah PK. Mending kita bertaruh saja. Gimana kalau begini? Siapa yang kalah? Dia harus matikan filter. Lalu live makeup off. Gimana? Ide ini bagus kan? Gimana? Berani taruhan. Bertaruh saja, takutnya kamu belum sampai detik terakhir. Aku tidak boleh kalah dari Chen Lina. Su Xiao, kalau kamu sekarang menyerah dalam PK, aku bisa memaafkanmu. Tidak peduli kamu akan berhasil atau tidak. Kamu ada di tanganku. Su Xiao, jangan kira kamu sudah pasti menang. Aku tidak akan membiarkanmu menang dengan mudah. Kak Lina, lihat, ada yang menantang kita untuk PK. Seorang penyiar baru berani menantang Chen Lina. Hei, tebak siapa yang akan menang di antara mereka? Sebenarnya, menang atau kalah? Bukankah kamu sebagai bos besar yang paling banyak untung? Kalau hanya melihat dari menang atau kalah, Su Xiao tetap saja masih penyiar baru. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Tapi harus jujur dari awal. Yang kalah harus menjaga jarak dengan Su Xiao. Gu Tingfeng, maksudmu apa? Jangan kira aku tidak bisa melihatnya. Kamu tidak begitu perhatian pada host lain. Jangan lupa, kamu yang menyuruhku menjadi gurunya. Oh, benar begitu. Bukankah ada perasaan cinta lain antara pria dan wanita? Atau kamu juga menyukainya? Apakah aku harus mendapatkan persetujuanmu kalau aku menyukai seseorang? Kalau aku tidak mengizinkannya, kamu terlalu serakah? Ya, jangan lupa, kamu tidak berhak menyukai siapapun. Kamu bilang, kalau dia tahu kamu sekarang sudah bertunangan. Apakah dia masih akan memilih untuk bersama kamu? Su Xiao.
Jangan kira kamu sudah pasti menang. Aku tidak akan membiarkan kamu menang dengan mudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Su Xiao. Pertandingannya belum selesai. Siapa yang kalah atau menang belum tentu. Aku benar-benar menantikan bagaimana kamu tanpa make up. Wang Sui. Maaf, Linda Qian. Aku tidak bereaksi saat kamu mengkhianatiku. Aku tidak sadar kamu ada di ruang siaran langsung Su Xiao. Makanya aku mematikan lampu. Maafkan aku. Tidak mampu menyelesaikan tugas. Banyak membuat masalah. Maafkan aku, Linda Qian. Aku mengecewakanmu. Sudah cukup menangis. Berhenti. Bagaimana? Mau lihat? Lihat kenapa tidak lihat? Semua itu Chen Lina. Dia yang menyuruhku. Kamu ini kenapa harus begitu? Aku cuma ingin siaran dengan baik. Tak pernah terpikir untuk bersaing denganmu. Wang Sui. Kamu tidak bisa sengaja menjegal orang lain hanya karena melihat Su Xiaobo lebih baik darimu, kan? Chen Lina. Jelas kamu yang menyuruhku melakukannya. Bagaimana bisa? Dalam rekaman pengawasan hanya ada satu orang yang menarik saklar listrik. Apa bukti yang kamu punya bahwa aku menyuruhmu melakukannya? Dari rekaman pengawasan terlihat. Memang hanya Wang Sui seorang diri. Kalian. Kalau aku yang melakukannya, lalu bagaimana? Su Xiao, aku berasal dari latar belakang yang lebih baik darimu. Pengalaman sebagai penyiaranku juga lebih banyak darimu. Kenapa kalian semua membela dia? Kenapa? Wang Sui, aku mengakui sebagai penyiar kamu memang sangat berusaha. Tapi kamu demi keuntungan pribadi, mengabaikan perasaan orang lain. Tanpa ragu menyakiti rekan kerja, menindas streamer lain. Jalan menjadi streamer akhirnya tidak akan panjang. Kepalagu, orang seperti Wang Sui. Saya sarankan segera memecatnya. Agar tidak merusak reputasi perusahaan, kamu pergi saja. Chen Lina. Aku akan melawanmu. Tidak cukup berhasil, tapi cukup merusak. Maaf, Kak Lina. Aku sudah mengecewakanmu, tapi masih menangis. Berhenti, Chen Lina, kamu mau apa? Su Xiao, aku yang mengatur orang-orangku. Apa urusanmu? Aku bilang, kenapa tiba-tiba kamu offline? Sepertinya kamu mainnya gagal total. Kayaknya malah menyakiti dirimu sendiri. Jangan asal menuduh. Aku menuduh. Lihat sendiri. Ruangan ini. Tuan Gu. Su Xiao sengaja memutuskan listrik ruang siaran langsung. Menghentikan siaranku. Dia selalu iri dengan popularitasku saat siaran langsung. Kali ini dia sampai menggunakan cara yang sangat kotor. Chen Lina. Aku selalu berusaha keras untuk memperbaiki siaranku sendiri. Sama sekali tidak ada niat untuk merusak ruang siaramu. Kamu khawatir melepas makeup dan malu di depan umum sampai kalah dalam PK. Jadi sengaja memutus listrik ruang siaran. Selain kamu, siapa lagi coba? Chen Lina, aktingmu cukup bagus ya. Maksudmu apa? Aku langsung memeriksa rekaman CCTV perusahaan. Begitu aku mendapatkan kabar. Kalau kamu tetap yakin bahwa Su Xiao mematikan saklar siaran langsungmu, kita bisa pergi sekarang untuk memeriksanya. Lihat siapa yang benar-benar mematikan saklar itu. Apa pendapatmu? Lihat saja. Kenapa tidak lihat saja? Chen Lina. Aku akan bertarung denganmu. Wang Sui, kamu gila. Lepaskan Wang Sui. Berhenti. Jangan terlalu khawatir. Bagaimana keadaan Wang Sui? Sudah keluar dari bahaya. Kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu dulu. Kamu yakin mau masuk sekarang? Sejak aku masuk perusahaan, dia selalu menyulitkanku. Tapi aku percaya itu semua atas perintah Chen Lina. Bukan urusannya. Kenapa kamu mau masuk sekarang? Dia memutuskan pemutus listrik itu memang benar. Penghiburanmu sekarang malah lebih seperti penghinaan baginya. Lalu, bagaimana? Balas dendam dengan kebaikan. Sepertinya kamu memang sudah dewasa. Guru yang cukup baik mengajar. Kamu juga harus tahu kapan harus bersikap sarkastik.
Wang Sui hanya menginginkan pekerjaan ini saja. Kamu mau memaafkannya. Apapun yang kamu ingin lakukan, aku bisa melakukannya. Kenapa kamu hari ini terlihat gelisah? Tapi aku mewakili Wang Sui mengucapkan terima kasih padamu. Caranya cukup bagus. Aku sudah bilang aku bisa memberimu apa saja. Kecuali dia. Wang Sui berharap kita bisa menjadi teman baik di masa depan. Ada apa? Begitu ramai. Ini apa yang terjadi? Xu Xiang, aku tahu kamu tidak bersalah. Tapi kami juga tidak ingin terlibat. Tapi aku tidak melakukannya. Kalau kamu bilang tidak, itu tidak berarti tidak. Su Xiao, kamu membuat Wang Sui terluka. Sekarang perusahaan juga terkena dampaknya karena kamu. Meski kamu ingin menyerang Wang Sui, tidak perlu melibatkan perusahaan dan menyeret mereka bersama. Chen Lina, aku melakukannya untuk menyelamatkanmu. Itulah sebabnya aku tanpa sengaja melukai Wang Sui. Ini benar-benar laporan palsu. Apakah ini laporan palsu? Kalau kamu cuma menjelaskan, orang akan percaya. Siang ini adakan konferensi pers. Langsung hubungi Wang Sui. Kalau mau menjelaskan dengan jelas, orang yang terlibat harus hadir. Wang Sui hilang. Strategimu bagus juga. Aku bilang, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Hanya dia yang tidak bisa. Su Xiao. Kalau kamu datang cuma untuk menertawakan aku, kamu bisa pergi saja. Sudah bagaimana? Tidak perlu kamu pura-pura sedih dan berbelas kasih. Aku beritahu kamu, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Apakah kamu memaafkanku atau tidak masalah. Yang paling penting adalah kamu harus memaafkan dirimu sendiri. Sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Dan aku juga tahu aku hanya mengandalkan sedikit kepintaran. Kalau begitu kamu tidak membenciku. Aku juga berasal dari tempat kecil. Kondisi keluargaku juga sangat miskin. Tapi aku percaya dengan usahaku. Aku pasti bisa sukses. Kamu berencana menyerah begitu saja. Aku sudah tidak lagi milik Tianyu. Segalanya sudah terlambat. Kalau saja aku bisa membuatmu tetap di Tianyu. Apa yang kamu katakan? Aku masih bisa tinggal di Tianyu. Aku tahu kamu hanya salah arah. Selama kamu bersedia memperbaikinya, Tianyu akan memberimu satu kesempatan. Kamu. Mengapa kamu melakukan ini? Jangan katakan hal ini. Wang Sui berharap kita bisa menjadi teman baik di masa depan. Permisi, Direktur Gu. Anda memandang buruk persaingan tidak sehat antar penyiar di perusahaan Anda, dan saling menekan satu sama lain. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Proses kejadian ini masih dalam penyelidikan kami. Permisi, Nona Su. Sebagai penyiar baru di perusahaan, apakah Anda khawatir posisi Anda tidak stabil, digantikan orang lain? Makanya dia menyerang streamer lain dengan keras. Saya tidak. Perhatikan tempatnya. Jangan sampai keributan ini belum selesai. Tiba-tiba muncul kabar kamu dan streamer wanita baru berikutnya. Hubungan yang tidak jelas. Teman-teman, saya ingin bicara sedikit. Sebagai penyiar wanita pertama di grup Tianyu, kelalaian dalam pengelolaan penyiar adalah kegagalan dalam pekerjaan saya. Namun, terkait Su Xiao yang melukai Wang Sui, kami akan bertanggung jawab sampai tuntas. Tidak akan ada toleransi. Maksudmu adalah, kejadian Su Xiao memukul dan melukai Wang Sui memang benar. Saya mengakui fakta bahwa Su Xiao melukai Wang Sui jelas. Jadi di depan semua media. Saya mewakili Tuan Gu mengumumkan, Su Xiao akan resmi dipecat oleh Tianyu. Jika ingin menjelaskan dengan jelas, orang yang bersangkutan harus hadir. Wang Sui hilang. Apa? Aku tadi pergi ke rumahnya mencari dia. Ternyata dia sudah pindah rumah. Telepon juga tidak bisa dihubungi. Aku juga tidak bisa menghubungi teman-temannya. Tidak ada kabar sama sekali. Hanya bisa mulai mengadakan konferensi pers dulu. Lakukan langkah demi langkah.
Ini ada 100.000. Asalkan kamu hari ini sore bisa membuktikan bahwa grup Tianyun adalah Susia yang melukaimu. Uang ini akan jadi milikmu. Tapi laporan itu kamu yang tulis. Aku juga cuma menerima uang orang untuk membantu mereka. Aku ingat Susiao selalu jadi musuhmu, kan? Sekarang kamu dapat uang ini, bisa mengusir musuhmu itu. Bagaimana? Pertimbangkan dulu. Saya mewakili Jenderal Gu mengumumkan. Susiao akan resmi dipecat oleh Tianyu. Apa hakmu memutuskan untukku? Kamu pikir kamu tidak terkait dengan ini? Jenderal Gu memikirkan keseluruhan situasi. Semua yang aku lakukan demi kamu. Demi Tianyu. Kau benar-benar pikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? Yah, kali ini aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk eksposur ini. Tak khawatir tidak ada agensi MCN yang baik yang mau menerima aku. Tunggu sampai aku jadi artis top nasional. Aku pasti akan menginjak kalian semua sampai mati. Meski kau mengancamku. Dengan risiko melanggar kontrak. Bahkan sampai diblokir industri. Aku tetap harus mengungkapkan kenyataan. Kalau tidak, aku akan menyesal atas dukungan platform terhadapku. Dan dukungan para penggemar terhadapku. Kepada semua media. Hari ini aku tidak hanya akan mengungkapkan kenyataan tentang Susia Oda yang melukai Wang Sui. Tapi juga akan memberitahu kalian sebuah rahasia besar. Sekarang industri influencer begitu kacau. Karena ada bos tak bermoral seperti Guling Feng. Padahal dia dan Susiao berpacaran diam-diam. Dan ketahuan oleh Wang Sui. Mulin Feng lalu mulai menekan Wang Sui. Wang Sui ingin mengungkapkan kebenaran saat siaran langsung. Tapi disabotase oleh Susiao yang memutus aliran listrik. Lalu berusaha membunuh Wang Sui. Ancor baru menjual tubuhnya dan ingin maju. Bos hitam yang dipenuhi nafsu. Mengacau pasar. Saya, Chen Lina, hari ini melaporkan secara resmi. Apakah Chen Lina berbicara fakta? Perusahaan kami tidak. Dia berbohong. Mungkin seharusnya aku tidak datang ke sini sama sekali. Ketika menghadapi kegagalan ini, aku ingin menyerah. Dulu kamu selalu bilang aku bodoh dan tidak punya otak. Aku juga tidak terima. Aku yang ceroboh dan santai seperti ini memang tidak punya otak. Kalau tidak, aku tidak akan membawa banyak masalah bagi semua orang. Terutama kamu yang berkali-kali menyelamatkanku. Memberikan tempat tinggal padaku. Setelah tahu tentang mimpiku, kamu mendukungku sepenuh hati. Berikan aku guru yang baik. Berikan aku sumber daya terbaik. Aku sudah bertekad sejak lama bukan hanya untuk memenuhi wasiat ibu. Mimpiku juga adalah membalas semua pengorbananmu. Aku lebih dari sebelumnya. Ingin menjadi seorang penyiar yang baik. Bernyanyi untuk para penggemar yang menyukaiku. Aku hanya... Karena ada begitu banyak ikatan, kamu seharusnya lebih berusaha menjadi orang yang ingin kamu jadi. Aku sudah mengerti. Ini salahku. Los Chen Lina sebagai jangkar berkualitas tinggi. Aku akan ganti kerugiannya atas kerugianmu dan perusahaan. Mulai hari ini, aku akan bekerja lebih keras, menjadi seorang penyiar yang lebih baik. Tidak lagi menjadi beban bagi kalian. Aku pasti akan menggantikan Chen Lina, bahkan melebihi dia. Hanya dengan begitu aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Bodoh kecil. Apapun keputusan yang kamu buat, aku akan selalu ada di sisimu, menemanimu. Bolehkah saya tanya apakah apa yang dikatakan Chen Lina benar? Perusahaan kami mengatakan dia berbohong. Wang Sui. Kamu sangat terkejut, ya? Awalnya kamu hanya dijadikan alat olehku. Aku selalu menargetkan Susiao di mana saja. Ingin mengusir dia dari perusahaan selamanya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jurnalis yang dibeli oleh Chen Lina merekam suaraku. Dia ada di tanganku. Aku bisa menjelaskan semuanya kepada semua orang. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Susiao. Keadaannya bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Meskipun masalahnya sudah selesai sekarang, tapi saya khawatir masalahmu akan segera datang. Keributan sebesar ini. Tunanganmu pasti akan segera datang mencarimu.
Perusahaan juga akan mengeluarkan biaya besar untuk menyiarkan ini ke semua orang. Membuka pertunjukan komersial. Mendapatkan sponsor dan iklan. Percaya bahwa melalui kompetisi ini, kalian semua bisa mengalami lompatan kualitas. Pak Gu, jangan khawatir. Kami pasti akan mempersiapkan dengan baik. Kami pasti tidak akan membuat Tianyu malu. Semangat. 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 Gimana? Sebentar lagi pertandingan. Mulai gugup ya? Gak gugup kan? Aku cuma mikirin mau masak apa buat kamu malam ini. Selera makanmu sekarang makin pilih-pilih. Udah aku bilang kan, tanpa persetujuanku. Jangan sentuh aku. Santai saja, jangan tegang. Sebenarnya semuanya palsu. Tapi yang lebih banyak adalah kegembiraan. Sudah belajar dengan guru selama ini. Sudah kamu latih selama ini. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk menunjukkan diri. Bulan depan adalah kompetisi tari artis tahunan. Para penyiar lagu dan tari berkualitas dari seluruh negeri akan ikut serta. Aku dengar banyak penyanyi terkenal yang sudah lama juga akan ikut. Benar sekali. Betul. Oleh karena itu, perhatian pada kompetisi kali ini mencapai puncaknya, baik dari segi jumlah penonton maupun eksposur. Semuanya mencapai nilai tertinggi. Ini adalah sebuah peluang. Saya mewakili Tianyu. Telah mendaftarkan semua 116 influencer di serikat pekerja kami, terutama Yang Su, Wang Sui, dan Su. Meski Chen Lina sudah tiada, kita kehilangan peluang untuk mencapai final. Tapi tekanan juga adalah peluang. Aku berharap kalian bisa tampil sesuai keunggulan masing-masing. Kami tidak meminta kalian bertahan sampai akhir. Hanya berharap kalian semua bisa meraih hasil yang baik. Perusahaan juga akan tanpa ragu mempromosikan kalian untuk mendapatkan eksposur. Mengundang sponsor dan iklan untuk pertunjukan. Percaya bahwa melalui kompetisi ini, kalian semua bisa mendapatkan loncatan kualitas. Sekarang akhirnya ada kesempatan untuk menunjukkan diri. Mewujudkan keinginan ibuku, mimpiku. Jadi ini lebih seperti dorongan. Bahkan jika aku kalah, itu hanya karena aku kurang kemampuan. Tahun depan kita coba lagi. Sekarang aku sudah menjalani hidup yang sangat penuh dan bahagia. Tidak akan membiarkan hasil mengatur suasana hati. Bagaimanapun, guru, teman, dan mimpi semuanya ada. Yang lebih penting, kamu ada di sisiku. Jika suatu hari aku tidak ada di sisimu, kamu juga harus tetap optimis seperti ini. Kamu akan meninggalkan Tianyu. Bukan hanya sekadar contoh saja. Baiklah, mari kita semangat bersama. Selamat datang semuanya di acara kami yang ke-6. Lomba nyanyi cepat dan sake. Baik, sekarang lomba resmi dimulai. Selamat datang semuanya di Lomba Menyanyi Jalan Cepat ke-6 kami. Saya pembawa acaranya. Saya akan memperkenalkan tamu kecil, yaitu Kana kami. Oh. Baik, sekarang perlombaan resmi dimulai. Menunggumu. Pemenang adalah Yang Su dari Tianyu Media. Oh. Aku malah menggunakan tangan kiri. Pemenang adalah Wang Sui dari Tianyu Media. Bagus, Su Xiao dari Tianyu Media. Semangat, Su Xiao. Semangat, Su Xiao.
Su Xiao dari Tianyu Media. Oh iya hahaha. Keterlambatan? Aku nggak sempat lihat pertandingan kalian. Sepertinya semuanya sudah lolos. Baru babak penyisihan saja sudah begitu semangat. Aku semangat banget, karena ini adalah langkah pertama aku mewujudkan mimpi. Ngomong aja nggak paham, hah? Baru babak penyisihan saja sudah begitu semangat. Sepertinya Tianyu memang semakin tidak bisa diandalkan. Chen Lina, kenapa kamu juga ikut lomba ini? Pemain sepertimu juga bisa ikut lomba. Kenapa aku tidak bisa? Kamu juga cuma bisa pamer di pinggir lapangan. Kalau berani, sekarang lawan Su Xiao sekali. Aku takut kamu akan kalah dengan sangat memalukan. Kamu juga cuma bisa mulut manis di bawah panggung. Kalau berani, sekarang bertandinglah dengan Su Xiao. Takutnya kamu kalah dengan sangat memalukan. Baiklah, kalau begitu kita bertanding. Kalau tidak, kita bertaruh saja. Aku dan Su Xiao, siapa yang bisa bertahan sampai akhir? Yang kalah harus keluar dari ruang siaran selamanya. Baiklah, kalau begitu kita bertaruh. Siapa takut sama kamu? Taruhan seperti ini kami dari Tianyu tidak akan terima. Cara memprovokasimu benar-benar rendah. Memang pantas jadi bos. Memang lebih pintar dari beberapa orang. Kamu. Aku bertaruh. Baiklah. Saya mewakili artis dari Yixin Media. Menantang Su Xiao dari Tianyu Media. Yixin Media. Kamu pergi ke Yixin Media. Kamu malah bergabung dengan agensi MC terbesar di seluruh negeri. Yixin Media. 70% dari artis papan atas di Cina berada di sana. Ini berarti memiliki basis penggemar yang besar. Masuknya modal dan sumber daya. Melawan mereka, kita tidak punya peluang menang. Kalau begitu sudah sepakat. Siapa duluan yang gugur antara aku dan Su Xiao, akan selamanya keluar dari dunia siaran langsung. Lawanku di babak berikutnya adalah orang dari Yixin Media. Aku tidak mau. Pemenang Tianyu Media Su Xiang. Aku sudah tahu kamu pasti bisa. Bagaimana di pihakmu? Tidak lolos. Kamu sudah lolos. Kalau begitu aku pasti lolos dengan mudah. Bagus sekali. Pertandingan selanjutnya, Yixin Media Jiaqi melawan Yanyu Media Yangsu. Segera sampai di Yangsu. Cepat beri dia semangat. Ternyata itu Jiaqi. Sebelum pertandingan kami hanya tahu. Kami melawan Yixin Media. Tak disangka itu Jiaqi, pemain utama Yixin. Aku masih bertahan. Turunkan. Yang berhasil masuk 16 besar adalah Jiaqi dari Star Media. Oh, ini cuma satu pertandingan. Jangan terlalu sedih. Guru Wang Sui juga sudah bilang. Jiaqi adalah kandidat juara. Kalah darinya bukan aib. Apakah aku salah bicara ya? Master, maksudku, kekuatanmu pasti lebih hebat darinya. Tidak apa-apa, Master. Kami semua akan menemanimu. Kalau perlu, kita coba lagi tahun depan. Kalah darinya, aku rasa tidak memalukan. Yang membuatku sedih adalah aku tidak bisa menemanimu sampai akhir. Juga tidak bisa membantumu menyapu bersih. Hari sebelumnya.
Selamat kepada Wang Sui berhasil melaju ke 8 besar. Yanyu Media Sosial berhasil melaju ke 8 besar. Oh oh oh. Bos, Susiao dari perusahaanmu sudah masuk 8 besar. Kenapa kamu terlihat tidak senang? Dia siapa di keluarganya? Aku benar-benar tidak senang untukmu. Apa yang terjadi? Mereka bertengkar. Siapa yang tahu dia setiap hari seperti orang gila. Tidak peduli dia pergi. Kita lihat siapa lawan berikutnya. Lawan kalian berikutnya, tentu saja adalah Wang Sui dari Isin Media kami. Lawanmu adalah aku. Dan lawanmu adalah Jiaki kami. Apa? Kaget aku. Kenapa tidak nyalakan lampu? Masih tahu kembali ya? Kalau tidak, aku mau kemana? Oh, kamu maksud aku tadi tidak angkat teleponnya? HP kebetulan habis baterai. Aku memang mau membalas pesanmu. Bikin kamu khawatir ya? Khawatir. Takut aku ganggu hal baikmu kan? Maksudmu apa sih? Maksud apa? Pulang malam-malam. Main sama pria liar siapa? Siapa yang peduli sama aku? Pria liar. Kamu ngomong apa sih? Aku bebas siapa aku mau bersama. Tolong jaga mulutmu. Jangan fitnah aku. Maafkan aku. Aku kehilangan kendali. Lawan kalian berikutnya. Tentu saja Wang Sui dari Isin Media. Lawanmu adalah aku. Dan lawanmu adalah Jiaki kami. Apa? Jadi kalau mau merayakan, lakukan sekarang juga. Wang Sui tidak punya peluang menang melawanku. Dan Susiao, kamu bahkan lebih jauh tertinggal dari Jiaki. Ah, taruhan ini dimenangkan dengan sangat mudah. Benar-benar membosankan. Belum mulai pertandingan. Kenapa kamu sombong? Oh ya? Kalau begitu kita bertemu di arena besok. Kamu dan Wang Sui lolos ke 8 besar, itu di luar dugaan saya. Selama ini juga mendapatkan banyak penggemar. Jadi, meskipun kalah, tidak ada yang perlu disesali. Tidak apa-apa, saya akan menghubungi semua platform untuk bicara. Itu adalah taruhan sepihak dari Chen Lina. Sebagai nahkoda Tianyu, saya tidak mengakui, saya tidak mau menyerah. Dan kalah tetap kalah, saya. Baiklah. Urusan besok diserahkan kepada besok. Tema kita hari ini adalah merayakan kalian berdua masuk 8 besar. Ayo, bersulang. Betul sekali. Ayo minum. Bersulang. Semua sudah pergi. Tak ada yang menemani aku bermain. Sepertinya aku belum mengganti spray tempat tidurnya. Bajingan. Sepertinya aku belum mengganti spray tempat tidurnya. Jijik. Kalau dilihat dari sini, kamu juga nggak terlalu menjengkelkan. Bodoh. Tiba-tiba aku jadi lebih suka sama kamu. Kamu nggak akan menyesal, kan?
Kamu malah memanfaatkan saat aku sedang mabuk. Padahal itu kamu yang memulai. Kamu malah bilang, semangat untuk pertandingan hari ini. Aku yakin kamu pasti bisa menang. Mereka akan merayakan bersama malam ini. Siapa yang mau merayakan bersamamu? Selamat atas pendirian Xing Media. Berhasil masuk 4 besar. Tidak apa-apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Ingat waktu dulu aku dan dia masuk perusahaan bersamaan. Dia selalu lebih unggul dariku. Sepertinya aku memang tak sebaik dia. Lumayan juga. Cukup sadar diri. Chen Lina, sudah cukup. Menang ya sudah, menang saja. Masih berlagak di sini. Benar-benar tak tahu malu. Kalau soal kekalahan, aku malas peduli. Aku datang cuma mau ingatkan, sebentar lagi kamu akan bertemu Jiaki. Aku sudah siap. Kamu akan benar-benar keluar dari dunia siaran, ya? Oh iya, kami akan menyewa ulang restoran di bawah. Nanti kamu bisa buka restoran bareng Wang Sui. Namanya Aliansi Pecundang. Siapa tahu. Buka restoran bisa lebih menghasilkan daripada jadi streamer. Jadi streamer bukan untuk cari uang. Ini adalah tekadku terhadap musik. Oh ya. Kalau begitu, semoga sukses ya, pemilik restoran wanita yang gigih mengejar mimpi. Pertandingan ini antara Su Xiao melawan Jiaki. Pertandingan ini antara Su Xiao melawan Jiaki. Ah kamu. Semangat. Su Qiao mungkin benar-benar bisa mengejutkan dan mengalahkan Jiaki. Shao Wanru. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Pemenangnya adalah Su Xiao dari Tianyu Media. Lin Feng, terima kasih ya. Kamu di rumah. Kenapa nggak datang menjemputku dan merayakanku? Dari mana wanita liar itu? Lepaskan tangan kotormu. Wanru. Kamu siapa dan kenapa di rumahku berani bicara sembarangan? Aku siapa di rumahmu? Kamu mau tanya Guling Feng nggak? Aku siapa? Ini rumah siapa? Kamu ngomong. Dia siapa? Kamu bilang dong. Sebenarnya dia siapa? Kalau kamu pengen tahu. Aku kasih tahu kamu. Aku adalah tunangan Guling Feng. Tuan rumah yang sebenarnya dari rumah ini. Mimpi kamu ingin dekat dengan orang kaya dan naik ke posisi tinggi. Sudah hancur. Dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Kamu punya tunangan. Penipu.
Yang Su. Kamu bilang akan mengurusnya dengan baik. Lalu bagaimana kamu mengurusnya? Kamu dulu beri dia harapan. Lalu buat dia putus asa. Zhao Wanru datang terlalu tiba-tiba. Aku benar-benar meremehkanmu. Mulai hari ini aku bukan orang Tianyu lagi. Kamu dan dia harus putus denganku. Apa harus mencari gadis liar itu lagi? Kemana aku pergi? Itu hakku. Tak perlu aku laporkan padamu, kan? Tentu saja, tak perlu. Aku cuma mengingatkanmu. Jangan cari-cari kucing dan anjing di luar. Aku tidak peduli. Kita sendiri memang tidak punya perasaan. Tapi jika kamu melakukan sesuatu yang merusak kehormatan keluarga Zhao saya, hasilnya kamu sudah tahu sendiri. Zhao Wanru. Pernikahan kita hanyalah produk dari kepentingan keluarga. Aku berbeda denganmu. Aku adalah orang yang punya perasaan. Guling Feng sebagai keturunan keluarga. Masih berhayal tentang cinta. Begitu kekanak-kanakan. Tidak heran perusahaanmu tidak pernah berhasil. Kamu salah mengucapkan sebuah kalimat. Pertunangan kita hanyalah janji dari generasi sebelumnya. Dan keluarga Zhao kami sangat menghargai janji. Ini bukan hasil dari keuntungan. Melainkan keluarga Zhao kami secara sepihak menolongmu. Keluarga Gu. Dia berkata benar. Kamu punya tunangan. Pembohong. Sepanjang hidupku aku paling benci orang yang membohongiku. Kalau kamu punya tunangan, kenapa tidak memberitahuku? Kenapa kamu masih baik padaku? Ternyata pria bangsawan sepertimu. Bagaimana mungkin menyukai wanita sepertiku? Seru nggak, Tuan Gu? Bukan begitu, Kok. Diam. Jangan lagi bikin aku mual, tunggu sebentar. Pria aku itu kamu. Kalau mau pukul, silakan. Di sini nggak terima kamu. Su Xia berdiri. Hari ini kalau kamu berani mengejarnya keluar, aku akan segera menarik dukunganku untuk keluargamu, Gu. Nanti kamu tunggu saja keluargamu bangkrut. Apakah kamu mau seorang gadis liar? Atau kisahmu sendiri? Kamu pikirkan sendiri. Masih ada 10 menit. Jika Su Xiao belum tiba di pertandingan, jadi itu sama saja dengan menyerah dalam pertandingan. Takut kalah? Kan? Orang Tianyu memang selalu begitu takut kalah. Siapa bilang aku takut kalah sama Su Xiao? Su Xiao. Tuan Gu, tolong jaga sikap. Kamu orang yang sudah berkeluarga, jangan berdebat denganku. Itu tidak baik untuk reputasimu. Aku. Su Xiao, kan? Karena muka Guling Feng. Aku bisa beri kamu satu peluang. Kamu tahu Yixing. Di balik layar Yixing adalah saham keluarga Zhao. Menyerah pada kompetisi. Perjanjian taruhanmu dengan Lina batal. Sebagai balasannya, kami, Yixing, bisa memberimu kesempatan. Seorang bos Yixing. Seorang bos Tianyu. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Dua perusahaan sekaligus mengajukan tawaran kepada saya. Saya benar-benar merasa terkejut dan terhormat. Kepala Gu. Dulu aku pikir kamu berbeda dari mereka. Ternyata aku salah. Su Xiao, semua ini hanyalah taruhan kalian para kapitalis. Apa aku benar, Pak Gu? Semua ini hanyalah taruhan kalian para kapitalis. Apa aku benar, Pak Gu? Su Xiao, kamu adalah pelita paling murni di antara kita. Su Xiao. Maaf. Apa kepentingan keluarga? Apa menjaga keseluruhan? Di hadapanmu yang begitu murni, aku merasa hina.
Hasilnya sudah keluar. Su Xiao meraih nilai tertinggi dengan skor yang sangat dominan. Masuk ke final tahunan. Su Xiao dengan gaya kuda hitam. Menembus rintangan satu demi satu. Bersiap menembus ombak dan angin. Membawa ke final. Lalu, siapa lawannya? Lina dari Xing Media. Lalu, siapa yang lebih unggul? Influencer Chen Lina atau dia? Masihkah Su Xiaoni membalikan keadaan? Mari kita tunggu dan lihat. Jadi, siapa yang lebih unggul? Influencer Chen Lina atau Su Xiaoni yang membalikan keadaan? Mari kita tunggu dan lihat. Dia memang beruntung sekali. Sayang sekali. Dia tidak punya kesempatan sama sekali di final. Saluran voting juri semuanya ada dalam kendaliku. Kamu benar-benar licik, ya? Lagu Su Xiao itu membangunkanku. Perasaan yang disampaikan itu tidak salah. Jika kita melakukan sesuatu, harus selalu diberi label kapital. Maka siapa lagi di dunia ini yang akan mengejar mimpi? Tempat kapital tidak menghasilkan uang. Mengadakan pertandingan akan menjadi tidak berarti. Tingkat kami adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh orang-orang kecil ini. Semut tetaplah semut. Kalau begitu, semoga kamu sukses di pasar modal. Kuo Lin Feng pergi sekarang sama saja dengan menyerah segalanya. Meski harus menyerah segalanya, aku tidak akan meninggalkannya. Pak Gu Sukiao. Saya pikir, tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Saya benar-benar punya alasan. Zhao Wanru, dia tidak pantas. Saya tidak tertarik dengan hal-hal ini. Penipuan tetaplah penipuan. Pak Gu. Aku hanya gadis bodoh dari kota kecil. Aku yang tidak pantas untukmu. Gu Lingfeng. Mari kita putus saja. Lu Lingfeng. Mari kita putus saja. Guruna, saya tidak tahu apakah Anda datang untuk mengucapkan selamat. Karena masuk ke babak final kali ini. Minum air dulu. Kamu pendatang baru. Aku tetap harus jelaskan aturan kami. Kalau begitu, Guru, silakan. Kamu juga tahu kali ini investasi dari Xing Media. Dan bos di balik itu adalah Zhao Wanru. Lalu kenapa? Aku bisa masuk final karena kemampuan sendiri. Kalau kamu juga tahu, setiap kompetisi sebelumnya ada beberapa aturan tak tertulis. Aturan apa? Orang yang lolos ke final harus menandatangani kontrak dengan perusahaan Yixin Media. Kalau kamu tidak menandatangani kontrak, maka tidak bisa masuk 8 besar. Kalau bukan karena hubungan Gu Lingfeng, kamu tidak mungkin sampai hari ini. Ini adalah aturan tidak tertulis. Bisa dibilang begitu. Ada kontrak di sini. Tanda tangani ini, kamu dan Chen Lina sudah sepakat. Bagi kalian berdua, siapa yang jadi juara, sudah tidak penting lagi. Kalau kamu menolak. Kalau begitu, kamu akan menghadapi eliminasi. Nona Su, apakah kamu ingin masa depan yang cerah? Atau kegagalan yang terhormat? Soal ini seharusnya tidak sulit bagimu, kan? Aku, Su, meskipun kalah dengan sangat telak, tidak akan pernah menyerah. Menyerah pada modal. Kalian para perusak mimpi ini. Tolong sampaikan kepada Pak Zhao. Saya, Su Xiao, meskipun kalah, akan tetap dengan penuh rasa hormat. Tidak akan. Tidak akan. Jadi kami. Saya, Su Xiao, meskipun kalah, akan tetap dengan penuh rasa hormat. Tidak. Tidak. Shui-shui, aku yang melakukannya. HMPH. Itu obat yang aku berikan. Su Xiao sekarang sudah kehilangan kehormatan. Apa yang masih bisa kau gunakan untuk melawanku? Semut tetaplah semut. Masih berani merebut pria dariku.
Tak tahu apa yang akan dipikirkan Guling Feng sekarang melihat penampilanmu ini. Apakah dia akan merasa sedih? Hei, kamu marah ya? Kamu bisa saja cari pria kamu untuk melindungimu. Tapi aku lupa memberitahumu. Sekarang grup Tianyu sudah berganti nama menjadi Zhao, bukan Gu lagi. Ah, jangan heran. Bukan hanya grup Tianyu, tapi juga keluarga Gunya. Tanpa bantuan keluarga Zhao saya, mereka bukan apa-apa. Ternyata dia karena mempertimbangkan keluarganya. Dan sekarang, untukku, dia memilih meninggalkan segalanya. Mengapa? Sekarang memikirkan ini. Apa yang bisa diubah? Mimpi adalah kepercayaan tertinggi yang dimiliki setiap dari kita. Dalam pandangan mereka, hanya ilusi termurah dari orang kecil. Di dunia yang kejam ini, tidak ada mimpi sejati. Juga tidak ada yang benar-benar murni. Mama, aku sekarang mengerti. Mengapa lagu yang kamu nyanyikan jelas lebih baik daripada bunga kuning kecil, tapi hanya sebagai pengiring? Takutnya keinginanmu ini. Anak perempuan tak bisa membantumu mewujudkannya. Ternyata dia melakukannya karena mempertimbangkan keluarga. Dan sekarang demi aku. Dia memilih untuk melepaskan segalanya. Ah. Sekarang memikirkan ini lagi, apa gunanya? Su Yao Yao, pergi. Apa? Saat dia diracun oleh Zhao Wanru hingga tubuhnya terluka. Apa yang kamu lakukan saat itu? Cheng Wanshu. Jika kamu benar-benar masih mencintai Su Xiao, meskipun sulit dan penuh rintangan, kamu harus tetap mendukungnya dari belakang. Menemani dia. Aku bilang padamu, kalau dia pergi kali ini, kamu benar-benar akan kehilangan segalanya. Di mana dia? Kamu sudah memikirkannya dengan matang. Aku tanya dia di mana? Di jalan ke bandara. Diam saja. Tuntutan. Sopir, jalan terus. Tidak bisa. Berhenti. Masuk ke dalam yang telah dilihat. Keberanian yang patut dipuji. Tidak bisa menyanyikan lagu lagi. Masih berani datang. Oh, benar juga. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dia untuk naik ke panggung dalam hidupnya. Bagaimanapun, sebagai orang biasa, bisa tampil di panggung sebesar ini. Cukup untuk seumur hidup dia. Lepaskan wajah kapitalisme itu. Apakah Su Xiao pasti akan kalah? Oh, kalau begitu, mari kita bertaruh. Kalau kamu menang, apa yang akan kamu dapatkan? Tapi, hanya ingin 51% saham cerita yang aku pegang saja. Kamu memang pintar. Tak heran orang tua keluarga sangat menghargaimu. Bos Gu, Anda mau apa lagi? Menang ya menang. Itu artinya Su Xiao Zui berhasil. Tentu aku senang untuknya. Bukan menggunakan mimpinya sebagai taruhan. Tentu saja kamu tidak akan mengerti. Mereka berani datang.
Apalagi kalau Su Xiao suaranya sudah bagus. Lalu apa? Juri dan penonton di tempat sudah aku beli. Platform siar langsung juga semuanya di bawah kendaliku. Saluran voting di luar juga semuanya aku kuasai. Dia tidak punya peluang menang. Aku pembunuh, bukan lelucon. Aku seperti anjing, berharga dari bagian terbaik, bukan teman. Kami pemburu, terlalu nakal. Dan aku tahu dia. Aku ingin menyerah. Aku ingin menyerah. Kamu bilang apa? Aku tidak mendengar dengan jelas. Aku. Ginseng Media Zhao Wanru. Zhao Zong menyuap juri. Juga mengancam Su Xiao. Menggunakan obat untuk meracuni suara Su Xiao. Juri dan penonton di lokasi sudah aku suap. Platform siaran langsung juga semuanya di bawah kendaliku. Kanal pemungutan suara di luar ruangan sudah saya kuasai. Kamu berani merekam. Keamanan, cepat matikan sinyalnya. Cepat keluarkan mereka dari sini. Pak Zhao, kamu tidak berpikir bahwa memutus sinyal di lokasi akan menghentikan siaran langsung ini, kan? Lihat saja ponselmu. Bagaimana ini bisa mungkin? Kita semua punya kontrak. Ini perusahaan apa? Siapa bosnya? Apakah kamu lupa? Dari 8 platform siaran langsung, satu di antaranya aku yang menyewa. Dan aku memegang 51% saham. Tentunya aku bisa mengendalikan semuanya. Kamu tidak takut aku akan menggugat keluarga Gu ke kehancuran? Kamu tidak takut aku melaporkan Gu Jia sampai keluargamu hancur lebur? Takut. Denda pelanggaran kontrak yang sangat mahal. Tentu saja aku takut. Tapi siaran langsung final kontes aib ini mengumpulkan semua traffic ke platformku saja. Mendatangkan popularitas dan traffic. Kalau harus ganti rugi 10 kali lipat, bagaimana? Aku mampu membayar. Tentu saja, aku juga harus berterima kasih kepada Tuan Zhao yang memberi aku kesempatan. Bahkan saat pertandingan langsung, suaranya tidak bagus. Dia pasti kalah dari Chen Lina. Mengenai skandal hitam, dengan kekuatan keluarga Zhao, apalagi yang tidak bisa kami tekan? Tidak selalu begitu, kan? Menghadapi skandal hitam, menghadapi ketidakadilan, Su Xiao tidak menyerah. Sebagai sahabatnya, aku bersedia membantunya menyelesaikan pertunjukan ini. Aku sudah bernyanyi wayang selama seumur hidup. Aku sangat ingin menyanyi sekali lagi, semoga saja. Aku datang ke bar untuk mendengarkanmu menyanyi lagu buruk ini. Aku nyanyi lagu keren banget, loh. Aku beri kalian satu kesempatan. Undang aku ke perusahaan kalian untuk bernyanyi. Hari ini rumahku hancur. Aku juga tidak akan menyewakan kepada kalian yang menyebalkan. Kamu sedang melakukan apa? Lupa kalau kamu sedang siaran langsung. Apa kamu ingin mendapatkan simpati penggemar dengan air mata? Semut tetaplah semut. Sisa salju di jembatan patah. King. Anggota tubuh. Menyala. Hari dunia. An.
Sampai jumpa, Mama. Mimpi adalah lentera di malam hari. Dalam mengejar impian, kita semua akan menghadapi banyak rintangan. Ada yang bingung. Ada yang menyerah. Saya juga begitu. Sampai saya bertemu dengan Su Xiao. Dia membawa wasiat ibunya, langkah demi langkah sampai hari ini. Keteguhannya, keberaniannya, semua membuatku kagum. Coba tanya, siapa di antara kita yang tidak pernah berkompromi karena keterpaksaan kenyataan? Sampai akhirnya hidup menjadi seperti yang paling kita benci. Barulah mulai merenung. Menurutku, pertandingan hari ini bukan untuk menilai siapa yang kalah atau menang antara Su Xiao dan Chen Lina. Melainkan apakah kita masih bisa mengingat diri kita yang dulu tak takut menghadapi kesulitan. Aku mendukung Su Xiao. Aku mendukung Su Yang. Aku mendukung Su Yang. Aku mendukung Su Yang. Saya mendukung Su Yang. Su Yang Su Yang. Su Yang Su Yang. Su Yang. Saya umumkan Su Xiao mendapat dukungan suara bulat. Juara kali ini adalah Su Xiao.